Salam jemaat Tuhan yang Yesus kasihi dimanapun Anda berada pada saat ini. Apa kabar semua? Pastinya bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa yang baik, bukakan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat kami agar kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami saat kami melakukannya dan saat kami menerimanya menjadi makanan rohani buat kami pada pagi hari ini. Aku berdoa dimanapun para pendengar yang mendengar kebenaran firman Tuhan, memberkati mereka. Biarlah firman ini menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca dari Ayub pasal yang ke-23. Ayat yang ke-10 hingga yang ke-14. Ayub pasal yang ke-23, ayat 10 hingga yang ke-14 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menurut jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat yang ke-13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikendakinya dilaksanakannya juga. Ayat yang terakhir. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang Yesus kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang berbicara masa Tuhan itu terbaik. Sekali lagi, masa Tuhan itu terbaik, kata lain, waktu Tuhan itu terbaik. Saudara yang Yesus kasihi dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, pandemik COVID-19 telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada seluruh masyarakat termasuk gereja saat ini. Sebilangan besar daripada kita bergelut dengan berbagai emosi, tekanan, dan ketidakpastian. Termasuk juga mungkin ada orang-orang yang kita kasihi, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang sangat baik meninggal karena virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita hari ini. Saudara yang Yesus kasihi, selain itu kita juga sering kali menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Tetapi mari kita belajar pada pagi hari ini dari tokoh Ayub yang dapat kita teladani dari sebuah reaksi yang benar dalam menghadapi goncangan hidup. Diceritakan Ayub mengalami masalah yang bertubi-tubi datang dan membuat segala yang dimilikinya habis semua, saudara. Harta kekayaan yang habis dirompak, anak-anaknya mati, binasa semua. Dan juga kesehatannya pun juga tiba-tiba seluruh badannya di mana muncul penyakit bisul. Tetapi reaksi Ayub baik, saudara. Ayub berkata demikian, terpujilah nama Tuhan, dialah yang memberi, dialah yang mengambil. Wow, saudara, seseorang yang hebat manapun mungkin susah mengungkapkan hal ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih yang Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus, kunci ketabahan Ayub adalah reaksi hatinya yang benar. Saya ulangi, kunci ketabahan Ayub adalah reaksi hati yang benar. Mari kita belajar teladani reaksi hati Ayub yang benar dalam menghadapi hal-hal sangat sulit baginya. Poin yang pertama, saudara, adalah Ayub tahu masa Tuhan adalah terbaik. Ayub tahu masa ataupun waktu Tuhan adalah terbaik. Ayat yang ke-10 dia berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan.
Saudara, kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi di hari depan kita, di masa depan kita. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah apabila kita percaya kepada Tuhan yang Maha Tahu, akan selalu menuntun dan bersama-sama dengan kita. Kita dapat merasakan aman, saudara, damai, karena Tuhan kita Maha Tahu dan mengerti. Kita lihat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 hingga 34. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 hingga 34 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Ayat 34, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?" Saudara, kita tidak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan atas hidup kita, dan kita tidak tahu apakah keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang pastinya, saudara, Ia telah merancangkan sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata demikian, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan." Saya ulangi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam hal ini kita perlu mengerti, jika Tuhan izinkan proses yang kita lalui dengan selesai oleh karena masa Tuhan itu pasti yang terbaik. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-14, saudara, "Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ambil satu contoh, sepertinya seorang yang menyulam. Jika belum selesai, maka tidak akan terlihat hasilnya. Bahkan karena belum jelas gambarannya, maka terlihat tidak baik, saudara. Tetapi jika sudah siap, maka hasil kerja ataupun karya itu akan terlihat sangat indah, luar biasa, saudara. Begitu pula dengan proses kehidupan yang kita lalui. Ketika waktu Tuhan ataupun masa Tuhan belum selesai, saudara, kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Saat waktu Tuhan selesai, kita percaya pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, saudara yang Yesus kasihi, Ayub menyadari bahwa Allah berdaulat. Luar biasa. Ayub menyadari bahwa Allah berdaulat. Ayat yang ke-11, saudara berkata, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, tidak menyimpang." Ayat yang ke-11 saya ulangi, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang." Saudara yang Yesus kasihi, pada pagi hari ini, suatu proses menjadi berharga kalau orang sudah lulus ujian. Dan untuk naik next level yang lebih tinggi, kita harus melalui namanya ujian ataupun pemeriksaan. Ujian dipersiapkan guru untuk muridnya menjadi seorang yang berhasil. Saudara, ketika saat ini kita harus melewati ujian-ujian, pencobaan yang kita hadapi. Percaya, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saya ulangi, saudara, ketika saat-saat ini kita harus melewati percobaan, ujian-ujian yang membuat kita merasa tidak senang. Percaya, saudara, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun saat ini, saudara, mungkin doa-doa dan teriak tangis kita belum terjawab, dan seolah-olah tidak didengar Tuhan. Saya ingin beritahu, ingat, saudara, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa. Dan Tuhan punya kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ada pepatah mengatakan, guru akan selalu berdiam diri
di saat ujian sedang berjalan. Tetapi seorang guru yakin murid-muridnya akan berhasil karena guru sudah memperlengkapi muridnya. Sehingga murid-muridnya dapat menyelesaikan ujian ataupun pemeriksaannya dengan baik. Nah saudara, begitu juga Tuhan Yesus kepada kita. Karena Tuhan Yesus selalu mempersiapkan kita menghadapi proses ataupun ujian dengan memperlengkapi firman-Nya di dalam Alkitab. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-14, saudara, saya baca sekali lagi. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 berkata, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal-hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara, keputusan Tuhan tidak tergantung pada protes keberatan kita ataupun usulan, pendapat, tekanan masa kita. Tetapi Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia yang berkuasa. Haleluya. Berdaulat artinya Tuhan melakukan apa yang menjadi kemauannya bagi kita. Saya ulangi, berdaulat artinya Tuhan melakukan apa yang menjadi kemauannya bagi kita. Tetapi kedaulatan Tuhan tidak pernah lepas dari sifat maha kasih-Nya. Sehingga Tuhan tidak mungkin semuanya menghajar kita, sebab Tuhan maha kasih. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika doa kita belum ada jawaban, itu karena Tuhan tidak wajib menjawabnya. Oleh karena Allah yang berdaulat, kalau kita harus menuntut dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa? Saudara, minta jawaban Tuhan itu seolah-olah kita mendudukkan Tuhan atas kursi terdakwa. Kita tidak boleh menuntut Tuhan demikian. Karena kita harus menyadari, saudara, bahwa Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan semua yang kita alami pasti Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Poin yang ketiga, saudara, Ayub mempunyai reaksi yang benar. Ayub mempunyai reaksi yang benar. Ayat yang ke-14 saya baca sekali lagi. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara yang Yesus kasihi, apapun yang terjadi kita harus ikhlas menerimanya. Kita harus jujur menerimanya. Sebab kesulitan adalah ujian iman. Dan ujian iman membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita lihat Roma 14 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Haleluya. Kita harus percaya bahwa hidup kita milik Tuhan. Saudara, dalam hal ini kita harus ikhlas menghadapi persoalan dalam kehidupan. Bahkan di dalam Alkitab banyak mencatat perkataan Tuhan, jangan takut. Ini artinya setiap hari mengingatkan kita agar jangan takut. Hari-hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang, di hari-hari ke depan kita, saudara. Dengan kesehatan, keluarga, bisnis kita. Tetapi tetaplah percaya dan berkata, aku tidak takut. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti kepompong yang menjadi kupu-kupu, ulat dalam kepompong juga mengalami sangat kesakitan dalam prosesnya sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi ketika sudah melewati fase-fase proses, begitu juga dengan kita, saudara, dalam menghadapi proses sehari-hari ini. Jangan takut dan jangan panik. Kita harus menunggu dan sabar
dalam melewati fase goncangan yang kita hadapi hari ini. Saudara, justru lewat peristiwa ini kita diingatkan kembali masa-masa kehidupan kita yang nyaman. Ibadah kita yang leluasa di waktu yang selalu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan itu sekarang yang juga kita segera rindukan terjadi. Dan lewat peristiwa ini saudara, kita dapat memperbaiki kehidupan kita kelak. Ketika semua proses ini sudah berakhir, janganlah kita sia-siakan kesempatan waktu hidup yang Tuhan berikan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, menyadari semua orang pada akhirnya juga akan mati. Tetapi pilihlah ending hidupmu. Kita ada di tangan Tuhan. Maka saudara teladanilah seperti Ayub meneladani hidup yang reaksi yang benar. Jangan sampai kita melenceng dari iman, jangan kita menyimpang dari iman kita. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini kita boleh melaluinya dengan sebuah kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Maka dalam hal ini biarlah kita yang telah mengetahui kebenaran firman Tuhan membuat itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga reaksi hati yang benar kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan, masa Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang kita hadapi hari ini saudara, bahwa Tuhan tahu, Tuhan hadir, maka kita persiapkan hati kita untuk melewati semuanya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus dan pendengar yang menyaksikan firman Tuhan ini, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kemuliaan kami berikan kepada Tuhan oleh karena firman Tuhan yang sudah kami sampaikan. Dan hamba-Mu berhenti berbicara, dan kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dimanapun jemaat, dimanapun saudara-saudara yang menyaksikan rekaman ini, memberkati mereka, agar mereka mengerti waktu ataupun masa Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya